Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Nada Syifa Salsabila pada kelas fisika hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengetahui keadaan kalian semua. Bagaimana keadaan kalian? Ibu harap kalian semua dan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu hari ini maupun seterusnya. Kemudian Ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini? Ibu harap kalian telah menyiapkan semuanya. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan mencoba membahas materi mengenai kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Silakan kalian simak video-video ini dan nanti kalian kerjakan apa yang telah Ibu instruksikan kepada kalian. Tetap semangat! Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kesetimbangan benda tegar dan titik berat, ada kalanya kita mengetahui kompetensi dasar dalam materi ini. Untuk KD 3.2, yaitu menerapkan titik berat dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.2, yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kalian telah memperoleh suatu konsep yang berkenaan dengan titik berat dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan mencoba menerapkan kompetensi dasar 4.2, yaitu membuat karya yang berkenaan dengan salah satu konsep, baik itu titik berat maupun kesetimbangan benda tegar. Silakan kalian simak videonya. Baiklah, karena pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba menerapkan konsep kompetensi dasar 4.2, kita akan mencoba melakukan suatu praktikum mengenai kesetimbangan gaya. Oleh sebab dalam kompetensi dasar 4.2 ini menyebutkan bahwa siswa harus mampu membuat suatu karya yang berkenaan dengan konsep kesetimbangan gaya maupun titik berat. Sehingga dalam kegiatan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat suatu alat praktikum yang berkenaan dengan kesetimbangan gaya. Setelah kalian membuat alat praktikum ini, kalian akan Ibu suruh untuk mengambil data dan mengolah data tersebut, kemudian kalian isikan ke dalam lembar kerja yang akan Ibu sediakan nantinya. Setelah kalian memperoleh data ini, Ibu akan meminta kalian untuk melakukan pembahasan atau melakukan diskusi terkait praktikum yang telah kalian lakukan. Nah, pada kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengadakan sesi presentasi. Nah, pada kegiatan presentasi ini, kalian akan Ibu minta untuk menampilkan alat yang telah kalian buat. Sebelumnya, kalian Ibu minta untuk membuat video yang berkaitan dengan alat bahan maupun cara kerja dalam pembuatan alat kerja yang telah kalian buat. Setelah itu kalian presentasikan bagaimana cara kalian mengambil data, bagaimana cara kalian mengolah data, dan kemudian kalian bagaimana cara kalian membahas hasil dari praktikum yang telah kalian lakukan. Kemudian untuk penjelasan mengenai LKPD nanti akan Ibu jelaskan pada video terakhir. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, dan jangan lupa stay safe selalu ya anak-anak. Oh iya anak-anak, jangan lupa untuk tetap menyimak video ini, karena setelah ini Ibu akan menampilkan kepada kalian semua alat bahan, langkah kerja, serta metode pengambilan data yang akan kalian lakukan pada kegiatan praktikum kesetimbangan gaya. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama ada kayu reng, yang kedua ada kait berulir, yang ketiga ada timbangan, yang keempat ada gergaji, kemudian ada penggaris dan spidol, selanjutnya ada 3 buah kantung plastik, dan yang terakhir ada pasir. Nah, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan ini, mari kita lakukan ke dalam proses pembuatan alat praktikum kesetimbangan gaya.
Nah, setelah kalian memotong beberapa kayu tadi, silahkan kalian susun beberapa potongan kayu itu membentuk sebuah alat bernama statif ini. Jangan lupa tambahkan sebuah paku sebagai tempat untuk mengaitkan alat selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat foto berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat alat seperti ini. Alat ini nantinya akan kita gantungkan pada statif yang telah kalian buat sebelumnya. Untuk membuat alat seperti ini, caranya kita menyiapkan satu buah kayu reng, kemudian kita potong dan kita ukur sesuai keinginan kita. Di sini ibu menggunakan ukuran dari kayu reng ini yaitu 60 cm. Setelah itu, kita mencoba untuk membuat titik pusat dari kayu ini. Caranya adalah dengan menentukan titik tengah dari benda ini. Gunanya titik pusat ini adalah untuk menggantungkan pengait yang akan kita gantungkan pada statif yang telah kita buat. Setelah kita membuat titik poros ini, kita mencoba membuat 3 buah pengait seperti ini. Pengait ini gunanya nanti untuk menggantungkan beban yang akan kita gunakan. Nah, pada tugas kali ini, kalian akan memperoleh beberapa variasi dari banyaknya atau letaknya si pengait ini. Nanti untuk pembagiannya akan Ibu jelaskan melalui LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian semua. Nah, apabila kalian telah selesai dalam membuat alat praktikum, langkah selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan praktikum. Nah, pada kegiatan praktikum ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menggantungkan alat yang telah kita buat sebelumnya pada statif. Di sini kita bisa lihat bahwa alat yang kita gantungkan ini dalam posisi yang tidak seimbang. Nah, pada kegiatan praktikum ini kita akan meletakkan beberapa beban sehingga membuat sistem ini menjadi setimbang. Bagaimana caranya? Silakan simak videonya. Baiklah, langkah kita selanjutnya yaitu menyediakan 3 buah kantong plastik. Mengapa saya di sini menggunakan 3 buah kantong plastik? Jumlah kantong plastik ini kita sesuaikan dengan jumlah pengait yang kalian gunakan ya. Kemudian langkahnya selanjutnya itu memberi label pada kantong plastik ini. Di sini kita bisa memberikan label misalnya. Untuk kantong plastik yang pertama kita beri label A. Untuk kantong plastik yang kedua kita beri label B. Dan untuk kantong plastik yang ketiga kita beri label C. Setelah ketiga kantong plastik ini kita beri label, kemudian kita isi kantong plastik ini dengan menggunakan pasir. Masing-masing kantong plastik harus berisi dengan pasir. Kita mulai dari kantong plastik yang C. Kemudian kita isikan juga pasir ke dalam kantong plastik yang B. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan pasir itu ke dalam kantong plastik yang A. Setelah ketiga kantong plastik ini telah berisi pasir yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya yaitu kita menggantungkan beban yang sudah berisi pasir tersebut ke dalam sistem kita. Di sini kita mulai dengan menggantungkan benda bermassa A. Setelah itu, kita mencoba menggantungkan beban bermassa B. Kemudian, kita menggantungkan beban yang bermassa C. Nah, setelah kita menggantungkan beban-beban ini, kita bisa melihat bahwa sistem kita ini masih belum setimbang. Nah, untuk menyeimbangkan sistem ini, kita dapat mengisi pasir kembali ke dalam masing-masing kantong plastik tersebut sehingga sistem yang kita buat ini telah seimbang. Setelah kita mengisi atau mengurangi jumlah pasir yang ada pada kantong tersebut, kita akan memperoleh suatu sistem yang setimbang. Di sini, kalian bisa melihat bahwa sistem yang Ibu buat telah seimbang. Sebelumnya, Ibu telah menambah jumlah pasir di dalam kantung A, sehingga sistem yang Ibu miliki ini telah setimbang. Baiklah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menimbang massa dari benda-benda yang kita gunakan.
Mari kita mulai dengan menimbang beban A. Di sini kita peroleh bahwa massa dari beban A ini adalah 780 gram. Kemudian untuk massa benda B, kita peroleh bahwa massa dari benda B ini adalah 490 gram. Sedangkan untuk massa dari benda C yaitu 320 gram. Baiklah, jangan lupa untuk menimbang massa dari kayu yang kita gunakan untuk menggantung beban tersebut. Mari kita timbang. Di sini kita bisa melihat bahwa massa dari kayu ini adalah 250 gram. Selanjutnya adalah kita mengukur panjang dari lengan beban yang kita gunakan. Caranya adalah untuk lengan beban A, kita bisa mengukur jaraknya dari poros kayu ini menuju ke lengan beban ini. Nanti kita akan memperoleh hasil pengukurannya. Hasil ini kalian catat pada LKPD kalian. Dan juga lakukan hal yang sama untuk mengukur panjang lengan B dan panjang lengan massa C. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan kegiatan praktikum mengenai kesetimbangan gaya, kalian akan memperoleh beberapa data, yaitu kalian akan memperoleh data mengenai massa dari ketiga beban yang kita gunakan, dan juga kita akan memperoleh massa dari kayu penggantung massa yang kita gunakan. Tidak hanya itu, kita juga memperoleh data mengenai panjang dari lengan beban A, lengan beban B, dan lengan beban C. Setelah itu, data yang kalian peroleh ini silakan kalian isikan ke dalam LKPD yang telah disediakan. Dan juga ingat, untuk mengisi kolom-kolom yang kosong itu dengan perhitungan yang kalian peroleh. Setelah kalian mengisi tabel yang telah Ibu sediakan itu, silakan kalian analisis dan lakukan pembahasan mengenai konsep yang kita gunakan dalam kegiatan praktikum ini dan apa hubungan antara massa, jarak, dengan momen gaya. Baiklah, tadi sudah disinggung mengenai LKPD yang akan kalian gunakan. Di sini Ibu tampilkan bentuk laporan hasil pengamatan yang nantinya akan kalian gunakan dalam menganalisa hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Di sini silakan kalian beri keterangan berupa nama, kelas, judul percobaan, alat dan bahan yang kalian gunakan, serta cara kerja itu dimulai dari kalian membuat alat praktikum hingga kalian memperoleh data. Kemudian data yang kalian peroleh, kalian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Untuk kolom nama benda yang diukur, silakan kalian isikan dengan inisial 1 ataukah dengan inisial A, B, C, D. Untuk kolom massa, silakan. Tadi beban yang kalian gunakan sudah kalian timbang, bukan? Kalian isikan massa benda tersebut ke dalam kolom ini dalam satuan kilogram. Kemudian, untuk kolom gaya atau F, silakan kalian kalikan massa beban tersebut dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk kolom jarak gaya, ini merupakan panjang antara lengan beban A dengan poros, dan juga panjang antara lengan B maupun C dengan poros. Kemudian untuk kolom momen gaya, ini kalian tadi kan sebelumnya sudah memperoleh data mengenai gaya dengan jarak gaya. Kemudian pada kolom momen gaya silakan kalian isi hasil perkalian antara gaya tersebut dengan jarak gaya tersebut sehingga kalian akan memperoleh besarnya momen gaya. Setelah kalian mengisi tabel tersebut, silakan kalian lakukan pembahasan terhadap hasil percobaan tersebut dan tariklah sebuah kesimpulan. Demikianlah video penjelasan mengenai praktikum kesetimbangan gaya. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Ibu melalui email nadashifa19@students.unes.ac.id. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.